Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan membuat bagian untuk search ya, untuk mencari data gitu misalnya. Ada banyak novel, nanti kita bisa cari melalui kata ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu. Di sini saya akan sebelumnya kan kita sudah buat nih ya untuk yang data novel fantasi aja ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan genre yang lainnya. Oke, pertama-tama kita ini sudah import header dan novelis, maka dia akan terhubung gitu. Kemudian kita menggunakan Google Books API untuk mengambil database novel-novel. Kemudian di sini kita berikan const respond await page dan result evaluate. Nah, di sini kita akan, jika responnya gagal, akan melemparkan tinggal ambil data nih kalau nggak ada. Kemudian ambil the sound responnya juga. Nah, kemudian return data item. Kemudian kita scroll lagi, di sini ada const form async. Nah, di sini baru kita tambahkan const action novel, await fetch novel, action novel. Kemudian const strategy novel, await fetch novels, military strategy novel, or war strategy novel. Kita akan berikan dua genre lagi ya, biar banyak gitu, biar nanti kan searchnya nggak dikit gitu. Kemudian kembalikan tampilan novel global. Yang pertama ada header genre fantasi, kemudian header genre action, kemudian ada header genre strategi. Nah, di sini ada isinya juga ya, pasti isi dari novelnya. Di sini novelis fantasi, di novelis dengan list action novel, kemudian di novelis dengan genre strategi novel. Kemudian expert default home. Selanjutnya kita akan buka bagian header. Dan di bagian header kita tinggal tambahkan import link from next link. Untuk apa ini? Karena ini link next.js ya, menggunakan ini. Kemudian di dalam komponen header kita berikan string dengan fantasy, action, dan strategi. Ada tulisan ini di mana di sini. Sini kita bisa lihat di sini kan ini headernya dari setiap genre novel. Fantasi, kemudian di sini ada action, kemudian di sini ada strategi. Tambah lagi. Selain itu kita juga berikan ini tampilan ini. Tadi kan gambar kayak binar-binar fantasi, gambar pedang untuk action, dan gambar dengan icon hitam strategi. Kembali lagi di sini kita buat link untuk lihat semua. Jika nanti novelnya banyak gitu ya datanya, maka kita akan tampilkan beberapa, dan ketika kita klik link semua, lihat semua, maka dia akan memberikan semua novel yang tersedia gitu. Kita bisa lihat lagi kembali. Nah, di sebelah kanannya di sini ada lihat semua. Ini buat nanti kalau mau lihat semua data dari novel dengan genre tertentu gitu. Balik lagi. Kemudian habis semua kita tambahkan data gitu ya, lebih banyak. Selanjutnya kita akan buka sebuah website yang bernama Postforce icon. Nah, di sini kita klik get started untuk mendapatkan icon. Nah, di sini kita pilih yang bagian React. Kita kan menggunakan Next.js ya. Jadi kita gunakan React. Kemudian kita klik aja ya bagian React, bagian ini. Kemudian di sini kita scroll lagi, kita cari installation-nya. Kalian installation aja ini. Nah, bisa installation di terminal VS Code di mana lah terserah kalian.
Kemudian kalian bisa menggunakan icon dari phosphor icon ini. Kalian bisa menggunakan phosphor icon ini. Scroll aja ke bawah. Nah, di sini kita cari yang namanya magnifying glass. Nah, kita pakai yang ini, pilih bagian red. Tinggal di copy bagian ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya input search di sini. Input search. Kemudian kita buka yang bagian mana ya? Oke, indeks yang ada di utilities, input search, kemudian satu lagi itu ada di page search juga. Ini tinggal kita hapus, ini bagian menambahkan data. Udah selesai. Kemudian kita ke bagian index dulu ya, index.js. Index.js yang ada di navbar. Di sini kita gunakan use client karena menggunakan state dan event handler. Kemudian kita kasih import state React. Ini untuk apa? Ini untuk menyimpan, mengubah state query-nya. Kemudian ada lagi import list untuk icon menu, belum digunakan ya, ini untuk tampilan di mobile. Kemudian di sini ada yang namanya import search, import komponen pencarian yang sudah kamu buat. Kemudian kita ke cons navbar, di sini ada query, set query, state. Kemudian menggunakan cons handler search. Ini tuh fungsinya callback ketika user melakukan pencarian dengan menggunakan keyword. Conslog cari novel. Ini nantinya bisa diarahkan ke halaman search keyword. Kembalikan return, kemudian ke navbar. Ini warnanya, warna dari navbar. Ini penjelasannya, ini stylenya, kemudian replace container and also justice between. Kemudian di place novel catalog, scroll lagi, di sini ada home, fantasi, novel, strategi. Oh, ini link dari navbarnya. Kemudian di sini ada bacaan lagi komponen input search dengan props, query, set query, dan handler search. Ini untuk nilai input saat ini, kemudian set query untuk fungsi untuk ubah nilai input, dan onset handler search. Fungsi ketika user menekan enter atau tombol cari. Nah, habis itu ketika diklik ya, kita balik lagi input search. Ini untuk menambahkan import useref. Useref dipakai untuk membuat referensi ke elemen HTML. Untuk kemudian ada use router untuk hook bawaan Next.js, upload untuk navigasi. Kemudian ada import magnifying glass untuk icon kata besar. Untuk membesar yang sudah kita kasih di bagian ini, kita letakkan di dalam navbar. Selanjutnya komponen utama input search. Pertama ada cons input search, ini untuk mencari query, set query, dan on search. Cari referensi yang ditulis supaya bisa diakses langsung. Kemudian ada cons search useref null. Kemudian ada cons router, inisiasi router untuk navigasi ke halaman lain, misalnya search, cons router, dan use router. Selanjutnya fungsi utama yang dijalankan ketika user mencari, cons handler search. Sini kita kasih cons, ambil nilai dari input, cons value, search rate, run, value train, dan query train. Suara sedap-sedap. Kemudian jika pencarian kalau ini kosong, if current value return, if on search, current value router post search and query komponen. Kemudian lanjut lagi, di sini ada fungsi untuk memahami event enter pada form, cons handler submit, event default, handler search. Kemudian ada fungsi untuk memfokuskan kursor ke input saat tombol diklik, cons focus search, kemudian return, kembalikan. Hubungkan record input, jenis input teks biasa, kemudian teks petunjuk dalam kontak,
kemudian value-nya nilai input dikontrol oleh state dari parent, kemudian on change set query at target value, update state setiap kali diketik, kemudian class name-nya apa. Ini penjelasan dari stylenya, kemudian tombol icon kaca pembesar, on click, fokus search, center search, menjalankan pencarian, fokus ke input. Ini juga stylenya, kemudian icon kaca pembesar, uniform. Nah, ketika dicari gitu ya, maka dia akan mengarahkan ke bagian pages. Ini sudah kita import use effect state-nya, import use search params-nya, membawa parameter query string dari URL. Kemudian ada import spinner, import icon spinner untuk loading indikator. Lanjut lagi, di sini ada const param, const query, search params, mencari parameter gitu. Kemudian buat state yang menyimpan data dan status const book dan const loading, set books dan set loading. Lanjut lagi ada use effect, jika query kosong ketikkan dulu, jika aktif maka aplikator loading. Kemudian ada page data buku dari Google Books API. Page ini menggunakan API Google yang quiz. Kemudian ini mungkin ini data-data yang ada di Google Apps maka akan ditarik ya. Kemudian kembalikan hasil pencarian. Lanjut di sini ada di placeholder text, kotak abu-abu placeholder. Scroll lagi di sini, jika tidak ada loading dan tidak ada hasil, tidak ditemukan hasil utama untuk query. Lanjut lagi di sini, jika sudah ada hasil pencarian maka ya akan disimpan. Kemudian control key book ID-nya, class name-nya apa, dikasih stylenya, kemudian on click window open, ini gambar bukunya, image str dan stylenya. Sini info judul juga sama stylenya, kemudian info title, paragraf, info author. Nah, kita coba ya. Coba misalnya di sini cara ketika diklik maka dia akan mencari pencarian. Kita lagi cari lagi, nah maka akan ada pencarian. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.